Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Insya Allah kita selalu baik dan insya Allah kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini kita akan belajar secara virtual. Namun hal itu tidak membuat kita patah semangat ataupun membuat kita menjadi lupa makna dari sebuah belajar. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, pendidikan nilai-nilai Pancasila sudah kalian dapatkan di kelas 4 dan kelas 5. Di kelas 6 ini kita akan belajar lagi bagaimana mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari sila pertama. Masih ingat bagaimana bunyi sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang di sini dilambangkan dengan lambang bintang. Makna sila Pancasila yang pertama bermakna ketuhanan. Artinya kita harus menghormati setiap di lingkungan kita, entah itu teman kita, tetangga kita yang berbeda-beda agama. Warga Indonesia punya cara sendiri-sendiri untuk menyembah Tuhannya. Kalau kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Poin yang selanjutnya yakni wajib saling menghormati. Dalam artian di sini tidak mengganggu teman-teman kita atau tetangga kita yang berbeda agama di saat mereka melaksanakan ritual keagamaannya. Nah, selanjutnya ketika ada teman yang beribadah, tetap kita harus menjaga ketenangan kita. Ketenangan mereka saat melaksanakan ibadah, seperti halnya kita melakukan sholat, tentu kita butuh ketenangan agar kita bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yakni sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dari makna sila kedua ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang artinya apa? Tentu kita dituntut untuk berbuat baik kepada seluruh lingkungan kita, baik warga kita, tetangga kita, teman kita, dan semuanya. Mau dan bersemangat melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya apa? Membantu korban bencana alam. Kalau kita tidak bisa membantu dengan fisik kita atau tenaga kita, mungkin kita bisa membantu dengan uang kita atau baju kita. Nah, segala sesuatu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh saudara kita yang membutuhkan. Dan yang paling sering kita jumpai pada saat di sekolah untuk mewujudkan sila kedua ini, menjenguk teman kita yang sakit. Ya, jika ada teman kita yang sakit, lah kita mempunyai kewajiban untuk menjenguknya. Dalam agama kita juga diwajibkan, dalam sila Pancasila ini juga ya, merupakan suatu hal yang harus dilakukan di saat teman kita sakit, kita wajib menjenguknya. Ya, ini yang tidak kalah penting, yang menjadi kunci utama. Bagaimana kita menghormati orang tua kita dan menghormati guru-guru kita. Menghormati orang tua kita yang telah melahirkan kita di dunia ini, memberikan kita pendidikan yang baik, dan menghormati guru selaku pembimbing kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Untuk selanjutnya, makna Pancasila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga ini adalah persatuan. Artinya apa? Meskipun berbeda-beda, harus tetap rukun dan bersatu menjadi teman bagi siapapun. Kalian belajar, kita di sini beraneka macam suku, dari suku Jawa, Bali, Madura, Kalimantan, dan lainnya.
Kita sangat kaya tentang keanekaragaman. Namun, persatuan Indonesia ini harus tetap kita jaga. Ini merupakan salah satu wujud bagaimana kita mengamalkan sila Pancasila yang ketiga. Nah, ini cinta kepada tanah air. Artinya apa di sini? Ya, kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita bangga menjadi anak Indonesia, dan kita bangga mempunyai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Bagaimana kita mewujudkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Yakni dengan belajar yang sungguh-sungguh, ya, nantinya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Untuk selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng, yang artinya apa? Musyawarah merupakan ciri khas orang Indonesia dalam mengambil keputusan. Artinya setiap keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah, tidak menggunakan kepentingan kita masing-masing. Seperti kita ingin A, terus kita memaksakan kehendak kita, itu tidak boleh ya. Kita harus tetap mengutamakan asas musyawarah untuk menentukan sesuatu yang baik untuk diri kita dan lingkungan kita. Ya, tidak sesuka hati dalam mengambil keputusan. Aku maunya kayak gini, enggak. Aku maunya kayak gini, enggak. Dan itu merupakan sesuatu yang kurang baik. Makanya dalam sila Pancasila yang keempat ini, kita diupayakan untuk menekankan terlebih dahulu bagaimana asas dari musyawarah itu. Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dilambangkan padi dan kapas. Semua warga Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak. Saya, kalian, tetangga kita, saudara kita, teman kita yang dekat dan yang jauh, semuanya berhak mendapatkan keadilan dari negara. Artinya apa? Tidak pilih-pilih atau tidak yang namanya nggak suka ini, nggak suka itu, tidak seperti itu. Artinya apa? Semua warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak atau keadilan. Ya. Saling membantu bila ada warga yang mengalami kesulitan. Contohnya, di samping rumah kita ada tetangga kita yang mengalami kesulitan. Mau berangkat sekolah ternyata ban sepedanya kempes. Maka apa yang kita lakukan? Ya, kita tolong, mungkin bisa kita tebengi atau bisa kita membantu untuk ke bengkel atau memperbaikinya. Ya. Baiklah anak-anak, itulah makna dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari makna-makna sila Pancasila itu? Baiklah, kita akan belajar selanjutnya. Pancasila memiliki 5 nilai dasar, yaitu apa? Ketuhanan, benar. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan. 5 poin ini yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud warga negara yang baik, warga negara yang cinta tanah air, warga negara yang cinta akan bangsa tanah kelahirannya. Itulah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah kita pelajari bersama. Baiklah anak-anak,
Pancasila memiliki 5 nilai dasar. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima yang terakhir yaitu keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah belajar sila pertama dan sila kelima, ada 3 inti dari pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, keberagaman di Indonesia bisa menumbuhkan kebersamaan dengan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Yang kedua, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga, sehingga Indonesia menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung bahwa walaupun manusia Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Nah, tugas kita sekarang sebagai generasi bangsa, penerus perjuangan para pejuang kita, mari kita jaga Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, menjadi bangsa yang sangat kuat. Dengan cara apa? Kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Otomatis nanti insya Allah kita bersama dapat menjaga bangsa Indonesia dengan baik ke depannya. Bersama kita bisa, bersama kita lakukan. Ya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini tentang nilai-nilai Pancasila. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.